Dulu, HP dengan layar melengkung dianggap sebagai teknologi masa depan. Banyak flagship memakai desain ini supaya terlihat lebih premium. Tapi sekarang justru semakin banyak HP yang kembali ke layar datar. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Kalau kita mundur sekitar 8-10 tahun ke belakang, layar lengkung menjadi tren yang sangat populer. Desain ini identik banget dengan satu brand, yaitu Samsung. Dulu kalau kamu lihat HP dengan layar melengkung, hampir pasti orang langsung tahu, oh ini pasti Samsung. Tapi sayangnya, sekarang di 2 tahun terakhir, justru Samsung sendiri mulai meninggalkan desain yang dulu jadi kebanggaan mereka, dan malah kembali ke layar flat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kenapa layar Edge yang dulu dibanggakan sekarang malah ditinggalkan. Tonton video ini sampai habis ya. Nah, pertama kita mundur dulu ke tahun 2014 ya. Waktu itu dunia smartphone lagi seru-serunya. Setiap tahun selalu ada sesuatu yang baru. Layar makin gede, kamera makin tajam, bodi makin tipis. Orang-orang masih beneran excited tiap ada HP baru keluar. Dan di tengah suasana itu, Samsung ngeluarin sesuatu yang beda banget. Samsung Galaxy Note Edge. Layarnya melengkung di sisi kanan dan bagian yang melengkung itu bisa nampilin notifikasi, jam, shortcut aplikasi, kontrol musik, semuanya tanpa harus nge-wake up layar utama. Konsepnya sebenarnya menarik, tapi Note Edge waktu itu kurang laku. Harganya mahal, susah dicari, dan fitur di sisi lengkungnya itu belum terlalu matang. Orang-orang beli lebih karena penasaran dan pengen punya sesuatu yang unik, bukan karena beneran butuh fiturnya. Tapi Samsung gak nyerah gitu aja tentunya. Mereka belajar dari sini dan setahun kemudian, tepatnya tahun 2015, muncullah Samsung Galaxy S6 Edge. Kali ini bukan satu sisi saja yang melengkung, tapi dua sisi sekaligus, kiri dan kanan simetris. Dan kalau kalian pegang HP ini di tangan, rasanya beda banget dari HP lain pada waktu itu. S6 Edge itu memang kelihatan mahal, dan dari situ era layar Edge beneran dimulai. Setelah S6 Edge sukses, Samsung langsung jadiin ini identitas flagship mereka. Mulai dari S6 Edge, S7 Edge, S8, S9, S10 hingga S20. Waktu itu layar datar itu beneran dianggap ketinggalan. Kalau HP kamu masih flat, ada rasa sedikit sedih gitu kalau ngeluarin HP di depan yang punya Edge. Nah, kenapa Samsung begitu all in? Ada 3 alasan. Pertama, estetika. Layar melengkung bikin bezel sisi kiri kanan nyaris gak kelihatan. HP terasa lebih ramping dan elegan. Kalau di foto hasilnya jauh lebih bagus daripada HP berlayar datar biasa. Kedua, identitas brand. Samsung butuh sesuatu yang bikin mereka langsung dikenali di tengah persaingan ketat dengan Apple dan Huawei. Dan layar Edge berhasil jadi tanda tangan visual Samsung selama hampir 1 dekade. Ketiga, layar Edge adalah cara Samsung pamer teknologi mereka. Seperti mau bilang ke seluruh industri bahwa cuma mereka yang bisa bikin layar sampai level ini. Nah, ini masalah utama yang relatable buat kamu yang pernah pakai HP layar Edge. Yang pertama, salah pencet terus, atau biasa disebut ghost touch, karena layar melengkung sampai ke sisi samping, telapak tangan yang megang HP sering gak sengaja nyentuh layar. Aplikasi kebuka sendiri, kursor loncat, screenshot gak sengaja kepencet. Oh iya, HP Edge yang gua pegang ini Samsung Galaxy S9 ya. Kalian bisa lihat review lengkapnya di video gua yang ini ya. Oke, kita lanjut. Sebenarnya Samsung sudah mencoba bikin fitur Edge Touch Rejection, tapi tetap gak bisa sempurna. Banyak pengguna akhirnya megang HP dengan gaya tertentu yang agak canggung, supaya gak salah sentuh. Kedua, cari screen protector yang pas itu susah banget. Tempered glass yang biasa gak nempel sempurna di layar melengkung, selalu ada bagian tepi yang nangkat.
Yang khusus untuk layar Edge ada, tapi pilihan terbatas dan harganya lebih mahal. Dan bahkan yang mahal pun gak selalu sempurna nempelnya. Ketiga, refleksi cahaya yang ganggu. Di dalam ruangan layar gede kelihatan keren. Namun di luar ruangan, bagian tepi yang melengkung sering memantulkan cahaya dengan sudut yang aneh. Kelihatan terdistorsi atau lebih terang daripada bagian tengah. Buat yang sering baca atau nonton video di luar ruangan, ini lumayan mengganggu. Yang keempat, biaya perbaikan yang luar biasa mahal. Panel OLED melengkung lebih kompleks dan lebih mahal diproduksi waktu HP jatuh dan layar retak. Yang paling rentan ya persis di sisi melengkungnya. Dan itu pun biaya gantinya sangat tinggi. Di beberapa kasus hampir setengah harga HP baru. Jujur gua kasihan banget sih sama Samsung. Karena Samsung udah susah payah bikin berbagai fitur khusus untuk layar Edge panel untuk shortcut aplikasi. Edge Lighting yang bikin sisi layar nyala waktu ada notifikasi sampai widget eksklusif. Tapi kenyataannya banyak pengguna yang gak terlalu pakai fitur-fitur itu. Sebagian bahkan gak tahu fiturnya ada. Orang beli Samsung Edge bukan karena Edge panelnya. Mereka beli karena tampilannya keren dan ketika fungsi tambahannya gak terlalu dirasakan. Sementara kekurangannya terasa setiap hari. Lama-lama nilai jualnya mulai dipertanyakan. Nah, kita masuk ke tahun 2020. Sesuatu mulai berubah. Di forum dan komunitas gadget, keluhan soal layar Edge makin ramai. Banyak pengguna yang mulai belak-belakan bilang mereka lebih suka layar data untuk pemakaian harian. Survei kepuasan pengguna pun menunjukkan tren yang sama. Brand terkenal pun mulai merespon. Samsung paling mencolok. Galaxy S22 mulai dikurangin kelengkungannya. S23 lebih flat lagi dan Galaxy S24 hadir dengan layar yang hampir sepenuhnya datar. Samsung dengan percaya diri mempromosikan ini sebagai nilai jual bukan kekurangan. Kenapa layar datar lebih disukai? Simple, lebih nyaman untuk gaming, lebih gampang dipasang pelindung layar, lebih tahan benturan di tepi, dan jauh lebih minim ghost touch. Brand lain pun pelan-pelan ikut. OnePlus, Xiaomi, bahkan Oppo mulai nurangin kelengkungan di seri-seri barunya. Layar melengkung sebenarnya masih ada, tapi sekarang hanya sebatas slide curve, lengkungan ringan yang tujuannya cuma estetika, bukan fitur utama. Jadi kesimpulannya, layar melengkung memang sempat menjadi simbol smartphone premium dan terlihat sangat futuristik. Namun seiring waktu, banyak pengguna mulai menyadari bahwa layar datar ternyata lebih praktis untuk penggunaan sehari-hari. Mulai dari masalah salah sentuh, biaya perbaikan yang mahal, sampai kesulitan memasang pelindung layar, membuat banyak produsen akhirnya kembali menggunakan desain layar datar di smartphone terbaru. Meski begitu, layar melengkung tetap punya kelebihan dari segi desain yang terlihat lebih elegan dan premium. Jadi menurut kalian gimana nih? Kalian lebih suka layar melengkung atau layar datar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.